ada kegiatan kebiasaan, ya, memasuki kelas dan sebagainya. Dan ada mungkin dari beberapa kawan guru, ya saya kadang Pak Is, kadang Pak Ilham dan kawan-kawan yang sempat kadang di pagi hari dalam masa PAM memberikan salam buat kalian, ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh budaya positif, ya, budaya positif. Nah, saya ingin refleksi. Artinya refleksi ini budaya positif yang kita biasakan ini, baik Mas Rusna, mungkin ada yang pembiasaan, ada yang beri salam di depan, atau yang lain yang barangkali kalian tuh dapat clue-nya. Oh ya, ini Pak Nur, budaya positifnya ada, mungkin disampaikan, ya. Silakan disampaikan. Nanti begini, nanti ke depan akan coba kita perbaiki dan tambah lagi. Kira-kira budaya positif apa yang akan kita terapkan di sekolah. Itu yang pertama, ya. Ya, budaya positif, ya. Ada yang budaya positif sesuatu yang baik yang dilakukan setiap hari. Nah, sesuatu kan setiap hari itu. Ya, misalnya juga tiap hari, ngasih salaman juga tiap hari. Mungkin apalagi nanti silakan diusulkan. Yang pertama nanti refleksi kalian, apa yang kalian rasakan selama ini setelah membaca Rusna, terus kebiasaan sebelum pulang, terus diberi salam guru sekolah. Anda perbandingkan diberi salam dengan diberi salam itu rasanya seperti apa? Mungkin nanti disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti akan kita coba menyamakan persepsi tentang konsekuensi dan hukuman. Ya, biasa kalau kalian terlambat atau tidak pakai helm, suruh terlambat, suruh push up dan sebagainya, untuk nyapu dan sebagainya. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, nanti ada dua hal itu yang akan pada siang hari ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Yang pertama saya minta tolong dari kalian dulu lah, anak-anakku, merefleksikan diri, silakan berkomentar apa yang kalian rasakan setelah membaca pembahasan akhir pelajaran, ya, dan diberi jabat tangan atau salam dari dari Bapak Ibu Guru. Silakan. Dari siapa dulu? Boleh? Biasa aja, biasa aja. Rizka. Apa dulu? Ya, yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada budaya positif lain yang barangkali kamu dapat di situ. Tempat-tempat yang kondisi itu kan harus sering melakukan adanya kalau misalnya kan waktu kalau tidak waktu menurut saya sih kalau asal-usulnya kalau tidak begitu tidak sama-sama supaya untuk ketenangan kelas dan gitu. Oke, masih Rizka ya? Iya. Nah, mungkin ada lain siapa? Nanti agenda apa? Ini kan dari agama lain gimana? Ngomong aja apa adanya. Oh, masa mau melakukan? Nah, bisa aja apa? Atau mungkin apa gitu? Silakan jawab. Ada? Atau pas jabat tangan, ketika kami tidak ada yang jabat tangan dengan ada yang jabat tangan di depan tuh, rasanya gimana? Perbedaannya? Yang pas ada jabat tangan, apa yang kalian rasakan? Dan ketika di jabat tangan oleh Pak Guru, apa rasanya? Iya betul. Kalian sendiri yang bisa merasakan. Kalau ada yang di depan, kalau saya ada yang nyambut kali datang, jadi senang. Kalau udah ada itu kan kayak ngomong jadi lebih senang ada yang di depan. Ini Rizka yang jadi benar yang lain bukan? Atau bahkan bisa ambil malah kayak apa? Silakan, silakan apa?
menyambut salam bagi saya macam tiga orang tua kan nak pergi ke sekolah salam dulu gitu kan. Dijadikan di rumah dan di sekolah. Kayak yang masalah pembiasaan bagi saya cocok sih supaya kita jangan lupa dengan nama-nama Allah tiap hari. Biasanya. Ya biasa juga. Biasa lagi. Jadi tiap hari malah jadi apal yang tak hafal itu jadi apal tiap hari dilakukan gitu. Coba. Yuli sama Sophie gimana? Coba perwakilan dari non muslim. gimana? Apakah terganggu atau gimana? Apa kita mulai ikutin siapa? Kita mama. Ya, kami belum dapat ini apa sesuatu yang kalian baca itu harus apa saja, kami tak tahu ini. Mungkin ada usulan apa gitu, harus baca apa gitu. Yang agama mulai sudah. Bentuk penyesalan dirinya seperti apa gitu? Ada yang turut. Baik, terima kasih lagi. Jadi mungkin keluar kelas salaman ke guru atau bagaimana lah, silakan sampaikan. Tapi kita kan selama kita kan di dalam kelas itu sebelum datang kan memang kita tidak pernah salah kecuali orang terlambat baru salah. Setelah selesai misalkan selesai pelajaran atau awal pelajaran, Ya. awal atau selesai kan ya? Mana yang murid ada selesai ya? Soalnya Pak biasanya kan kami kan belajar misalnya jam pertama kan kami tuh udah masuk ke dalam kelas terus kan gurunya tuh masuk kan guru masuk beri salam udah. Yang terakhir pulang cabut tangan guru atau bagaimana? Kalau tadi kan kami di depan tuh, di depan salaman. Atau ada ide mungkin setelah pelajaran terakhir. Maunya gimana? Jawabnya jam terakhir dulu gitu. Iya, jam terakhir dulu. Ya, jam terakhir itu pasti kami salam. Kalau awal sama teman tuh enggak pernah. Salam mengucapkan, salam Enggak, sejalan. saling. Salim. Itu rutin ya? Iya, kalau pulang sekolah rutin. Habis angkat kursi, habis cek enggak saling. Terus keluar namanya. Oke. Mungkin dari Bapak Guru ada Pak Is, boleh Pak Ilham. Saya aja Pak Pak. Ya. Mesti dulu masalah yang jelas. Ini kita kan udah bertahun-tahun nih. Ya. Yang walaupun Bapak tidak setiap hari ya ada di Batu Terbang ya. Kalau bisa Pak, kita kembali lagi ke 2 semester yang lalu. Kalau bisa tuh nggak hanya Bapak sama saya atau yang lain, kalau bisa adalah bergaul guru yang lain juga ikut nimbrung gitu Pak. Jadi istilahnya kan kita juga mengajarkan kepada siswa kita itu untuk bagaimana berakhlak yang baik kepada guru, kepada sesama siswa, kepada teman-teman yang lain, karena bersalam itu kan kalau kita ambil dari pembelajaran agamanya, berarti telah berguguran dosa-dosa kita di antara salah-salah junjungan kita. Itu hukumnya sunat. Berarti boleh kita kerjakan, berpahala tidak kita kerjakan juga tidak apa-apa. Jadi saran Pak kalau bisa jangan hanya kita berdua Pak, kalau bisa atau yang lain ikut gitu. Cuman perlu dibagikan juga Pak. Terus terang saya selama ini kebanyakan di sekolah. Di gedung Pancasila tuh kalau tidak ada Bapak kosong, tidak ada yang istilahnya menyapa lah gitu. Kalau di sekolah sih insya Allah ada. Itu aja. Ketika anak-anak itu kan kebetulan kan SD, namanya SD Al-Azhar, Pontianak kan. Ya, kita pagi betul salaman kan. Itu juga pulangnya, jadi pulangnya guru-guru juga
antrian di depan sekolah, datang disambut, Bilang disambut. pulang Dilepas. itu ya. Yang kedua mungkin yang keempat wajib untuk dibiasakan adalah sholat berjamaah. Tapi ada guru yang tak izinkan kakak keluar sholat gitu. Itu nanti teknisnya nanti lah. Maksudnya kan biasanya kan ada beberapa guru yang bisa azan terus langsung Keluar. sholat. Ada beberapa guru juga kan sesuai jadwal aja sholatnya. Jadi azan orang sholat kita tuh masih jam keras nanti azan gitu. Betul ya. Jadi artinya ada ujung cara, kan? Teknisnya kapan apa namanya kita pelaksanaannya nanti kita diskusikan lagi lah. Tapi artinya apa kehidupan sehari-hari ini cintailah Al-Quranmu kan kitabnya. Dan juga yang apa budaya dan Konghucu nih. Masih lah nanti kan. Nah tapi jelasnya apa sekolah pun juga kita menerapkan isi Al-Quran sehingga Al-Quran juga patut untuk kita biasakan untuk dibaca. Jangan pelajaran agama saja Al-Qurannya kan. Nah sehingga pelajaran agama Islam ini tercakup setiap hari. Selain Asmaul Husna tadi kan. Nah, oke, itu dulu lah. Siap, masih Pak. Ada Pak Adam ya? Ya, boleh Pak. Terkait dengan kebiasaannya, saya pernah bikin video yang budaya kerja SMK itu ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Ada satu momen di mana yang menurut saya itu menarik, bahkan itu masukan dari anak-anak sendiri waktu itu gitu. Jadi mengucapkan terima kasih ketika guru sudah selesai jam pelajarannya. Nah itu di video itu ketika bel berbunyi, anak-anak mempersiapkan bukunya, mereka berdiri mengucapkan terima kasih dan salam begitu. Nah sebetulnya itu ringan ya, tapi seperti Bapak tadi bilang mengucapkan terima kasih terkecil pun dampaknya besar buat orang lain, buat kami, buat kalian. Ilmu yang belajar dari yang berbagai yang itu ya Pak Saf ya. Jadi harapannya itu ucapan terima kasih itu walaupun ringan di lisan tapi berat di timbangan ya Pak. Bukan hanya untuk guru, untuk teman kalian juga yang setiap satu orang melakukan kebaikan, budayakan mengucapkan terima kasih itu penting begitu. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ada. Ya, kalau saya masalah budaya positif benar sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham, Pak Iswaidi dengan Pak Saf. Terus karena selama ini pengamatan saya masalah tentang yang seperti itu jarang diterapkan baik oleh peserta didik maupun gurunya. Hanya tertentu saja Pak yang menerapkan, itu pun yang diterapkan kalau misalnya yang salaman tadi itu pulangnya saja. Kalau pada saat masuk itu tidak dilaksanakan. Nah, alangkah baiknya kalau kita tuh misalnya diterapkan atau dibudayakan kepada peserta didik itu pada saat masuk dengan nanti setelah keluar. Karena selama ini pengamatan saya anak nyolong aja, hanya tertentu Pak yang ingat bahwa dia itu mengucapkan makasih dan iya saya tahu benar persis kelas mana yang melaksanakan menerapkan tanpa disuruh gitu. Nah bahkan yang lainnya ngerasa itu sudah tidak penting lagi pada zamannya lagi. Nah sekarang disinilah momennya kita menghidupkan kembali gitu. Menurut saya sih seperti itu. Masih mau ini ada kita ada tambahan kira-kira? Saran atau apa? Saran boleh terserah. Oke, baik Pak, kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya lebih ke sharing aja lagi. 2019 kemarin kami kan ikut program kemitraan Pak. Jadi kami sempat magang di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten kan. Jadi budaya positif di sana tuh kami adopsi ke SMA 1 Nilai Pendidikan dan lumayan berjalan dengan bagus. Kemudian tidak terlaksana dengan baik, cuma kemarin kendala oleh COVID di budaya positif kita komunikasi lagi. Berkaitan dengan yang dilakukan di sini selama tadi, cuman kayaknya kalau saya dengar tadi salaman yang dilakukan itu interaksinya antara siswa dengan guru gitu, antara siswa dengan siswa itu enggak gitu. Nah mungkin misalkan ya dengan siswa di antara siswa sesama siswa pun diadakanlah istilahnya karena
kalau menurut saya kalau meskipun tidak kenal, kadang kita kan nggak kenal kan ya, istilahnya kelas 10 dan kelas 11 ada yang nggak kenal gitu kan, mungkin dengan bersalaman itu kita bisa saling mengikatkan silaturahmi. Dan modelnya gini dulu, kalau di Rangkas itu kayak filosofi semut Pak, kalau semut kita mau ketemu tetap salaman, jadi mau istirahat mau apa, kalau ketemu mau guru mau siswa pasti salaman. Di Rangkas itu gitu. Jadi kemarin pas kami magang tuh Pak lumayan pegal juga, jadi kan mau ke WC gitu ya, ketemu dengan siswa salam, cium tangan kita gitu kan ya, terus balik lagi dari WC ketemu siswa yang sama salam lagi, jadi filosofi kita kan kalau ketemu guru itu kan lumayan ketemu siswa yang kelas waktu istirahat lah gitu kan. Jadi pada saat siswa ke ruang guru waktu istirahat itu Pak, misalnya mau ketemu sama siapa, nah dulu itu disalaminya semua Pak. Jadi kalau menurut saya itu lumayan bagus, dan kemarin kami pun udah lumayan jalan juga di SMA 1 Jawa gitu. Cuman itu kenal COVID, jadi mulai termasuk membaca surat tadi itu pun sudah dilakukan kemarin di SMA 1 Jawa ya. Kalau di Rangkas Bitung gitu juga, cuman itu kami adopsi dari Rangkas Bitung, dia tuh baca Al-Quran. Cuman di sekolahnya itu boleh bawa HP, jadi ada aplikasi membaca Al-Quran di HP anak. Jadi setiap awal jam pembelajaran itu yang mereka lakukan tuh pertama itu tadi mengaji. Jadi sepakati dulu nih hari ini mengajinya surah berapa, surah apa, ayat berapa gitu kan. Jadi semua kelas sama dengan bimbingan guru di jam pertama itu. Nah lalu setelah itu mereka literasinya itu membaca buku terserah buku apa saja, tapi setelah itu diminta salah satu atau dua peserta didik untuk menyampaikan hasil rangkuman dari bacaannya itu, menceritakan kembali gitu. Jadi bukan hanya sekadar literasi membaca saja, tapi tidak dimaknai. Nah seperti itu Pak. Lalu untuk siswa yang terlambat di sana tuh hukumannya tidak yang aneh-aneh, disuruh baca Al-Quran. Jadi di tempat guru piket itu sudah sedia Al-Quran. Jadi siswa yang terlambat duduk di situ bersila di pendopo ya kan baca Al-Quran gitu Pak. Jadi kalau menurut saya itu sih lumayan bagus lah, dalam artian kan sekarang terus terang aja kita lumayan prihatin dengan anak muda sekarang banyak yang tidak bisa baca Al-Quran kan. Nah menurut saya itu sangat membantu gitu Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kas. Saya tangkap tadi kan respon dari anak-anak ini. Yang pertama ketika kami sambut di depan tuh merasa dimanusiakan lah ya, bahasanya seperti itu. Jadi itu berdampak positif selama pembelajaran kan begitu ya. Jadi kalau tidak disalamin kayak datang nggak tentu rudu bahasanya kan gitu. Nah jadi ini menjadi apa namanya itu PR saya dan Pak Is juga nanti kami jadwalkan, yang pernah kami jadwalkan juga dulu ya, dua orang sehingga tidak hanya kami berdua ini yang sering memang saya dan Pak Is seringnya. Ini menjadi hal yang positif. Kemudian yang kedua saran dari Bukas, Bu Kaiti, nanti kita coba Pak Is ya kita diskusikan lagi satu bagus, mari kita sama-sama kita laksanakan baca. Termasuklah ini konsep yang kedua tadi antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sebab ini nanti yang selama ini mau kita terapkan tuh masih rancu, mana itu konsekuensi, mana hukuman. Kalau tadi Bukas sampaikan itu ranah hukuman kalau saya lihat. Tapi tergantung itunya lagi, apakah mereka menciptakan hukuman itu hasil kesepakatan. Kalau udah hasil kesepakatan, lainnya konsekuensi jadinya kan. Jadi nanti ini pada hari ini refleksi dulu ya, Nanti ke depan kita ada waktu lebih, kita sama-sama diskusi antara hukuman dan konsekuensi. Salah satu konsekuensi itu contohnya misalkan terlambat 5 menit, maka nanti di belakang jam terakhir dia harus nambah 5 menit lagi. Itu konsekuensinya. Misalkan si Rizka datang 7.15, nanti pulangnya jam 4.15 misalkan gitu. Harusnya jam 4.15 dari 4.15. Itu salah satu konsekuensi. Kalau tadi yang saya sampaikan tidak pakai helm, suruh nah itu hukuman ya. Kayak itu. Baik, mungkin ada yang mau sampaikan kayak kita sudah cukup. Ya, sudah. Ini tim syarat ini masalah yang ini kita kayak masalah salam gitu. Ini saran saya Pak, karena kan keadaan pagi udah sambut. Jadi kalau masuk Rangkas itu saya rasa nggak perlu lah salah, hanya cukuplah kayak bapak biasa masuk Assalamualaikum.
Nah, itu kita mulai pembelajarannya atau baca dulu doa kan. Nah, salam itu seharusnya ini salah siapa ya? Pulang sekolah. Begitu berpet. Ucapan terima kasih sebenarnya sebelum kopi itu kita ada budaya itu Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum kan kalau kita ucapkan salam itu kan. Cuma budaya itu semenjak kopi hilang. Masuk apel di depan kelas. Apel depan kelas itu dulu ada apel dalam kelas. Baca Al-Quran tuh ada. Budaya ketemu guru di lorong kan sebelum 2019 itu ada tuh Pak. Hilang. Jadi saran saya Pak kalau bisa pulang Pak, jangan gitu bel, belajar gurunya depan itu aja salam. Ya, seperti biasa. Itu ya Pak, saran Pak. Ya. Bagus, nanti kita sampaikan Pak. Kan ini hasil refleksi anak-anak nih, anak-anak yang dirasakan ketika disalam tidak seterusnya itu mereka jauh lebih bahagia kan, lebih bahagia, lebih tenang dibandingkan dicuekin, betul nggak? Nah, ini jadi masukan buat kami guru-guru, nah, sehingga nanti ke depan ini dalam waktu dekat kita terapkan. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih anak-anakku dan Bapak Guru dan Ibu yang telah hadir di dalam kesempatan ini. Ini menjadikan momen yang bagus ya, refleksi diri. Tidak hanya kami nyusun, tapi rasanya kalian apa gitu. Jadi lebih care. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.